teman-teman. Kembali lagi bersama Mistika di pembelajaran religion. Hari ini Mistika akan membahas tentang asal dosa. Jadi dosa itu berasal dari mana? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu ya. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Nah, asal dosa ya. Jadi, SQL 28, ayat 12 sampai 19. Boleh dibuka bersama-sama. Sama-sama kita buka ya. 28 ayat 12. Enggak, 19 ya. Nah, sambil dibuka dulu ya. Kita lanjut dulu, kita next dulu ya. Soalnya udah dibuka ya kitabnya. Nah, berikutnya. Jadi, dosa bukan berasal dari manusia. Dosa juga bukan milik manusia. Sebab manusia diciptakan Allah sebagai ciptaan yang tidak berdosa. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita dalam keadaan yang bersih tanpa dosa seperti itu ya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ya. Dikatakan segambar dan serupa dengan Allah yaitu dalam keadaan yang kudus, keadaan kudus. Karena Allah itu kudus ya. Allah kita adalah Allah yang kudus dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, keadaan kita saat pertama kali diciptakan adalah kudus ya. Tetapi dosa dapat menguasai manusia ya. Walaupun dosa bukan berasal dari manusia, dosa juga bukan milik kita. Kita dilahirkan dalam keadaan yang kudus, yang tidak berdosa, tetapi dosa dapat menguasai manusia. Kenapa? Kenapa? Nah, awal dosa menguasai manusia ya. Kita akan bicara tentang awalnya dosa menguasai manusia ya. Ingatkah kamu bahwa Alkitab mencatat peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa? Ingat ya, ada di Kejadian pasal 3 ya. Nah, ya, judul perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa ya. Itulah awal mulanya dosa menguasai manusia dan manusia menerima hukuman akibat dosanya ya. Jadi awal dosa masuk dalam kehidupan manusia, awal dosa itu menguasai manusia yaitu ketika manusia pertama ya jatuh dalam dosa ya. Ketika manusia tidak menaati perintah Tuhan ya. Ketika Hawa memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden karena godaan oleh si ular, itulah awal mulanya dosa menguasai manusia dan manusia menerima hukuman akibat dosanya ya, yaitu diusir dari Taman Eden ya waktu itu Hawa dan Adam. Nah, itulah awal dosa menguasai manusia ya. Itulah kenapa dapat dikatakan dosa dapat menguasai manusia. Nah, berikutnya. Lalu dari mana asal dosa itu ya? Dosa sudah ada di dunia sebelum manusia diciptakan ya. Dosa adalah milik iblis, yaitu Lucifer ya. Yang kita buka di Yeskiel ini ya. Ini menceritakan Lucifer ya, jadi ya. Inilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu kisopras, ya, yang berharga ya, ada kisopras, kisrolut, ya, nefrit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya terbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah, engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu.
dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka aku buang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya ya. Dilanjutkan. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi. Seperti itulah, inilah ya, Lucifer, iblis itulah. Awal mulanya iblis itu ya, dosa adalah milik iblis, yaitu Lucifer. Siapakah Lucifer itu ya? Lucifer adalah salah satu malaikat di surga ya, yang diciptakan cantik gitu ya ini ya. Nah, kuberikan tempatmu yang kau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejari penciptaanmu ya. Sama ya, diciptakan tidak bercela, tidak berdosa ya si malaikat ini. Namun Allah membuangnya dari surga karena ia melawan Allah ya. Seperti apa malaikat Tuhan ini melawan Allah? Mari kita buka di saya, ayat Yesaya pasal 14, ayatnya yang ke-12 hingga 15 ya. Nih, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar ya. Inilah Lucifer itu. Julukannya bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi, apa ya? Apa kesalahan Lucifer ini, apa kesalahan malaikat di surga ini ya? Sehingga Allah membuangnya, yaitu karena melawan Allah ya. Dia hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku ya, mendirikan tahtanya mengatasi bintang-bintang Allah ya. Hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi, malaikat Tuhan ini ingin menyamai yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi itu? Ya Allah ya. Jadi, kenapa ya? Ia dibuang ya. Kenapa ia dibuang dari surga ya? Karena dia ingin menyamai ya, ingin menyamai Allah ya. Dikatakan iblis ingin menjadi seperti Allah ya. Iblis menjadi seteru Allah. Oleh karena itu iblis menjadi seteru Allah ya. Setelah kesombongannya dan keinginannya yang hendak menyamai yang maha tinggi ya, ingin menjadi seperti Allah ya. Jadilah Lucifer ini, malaikat ini ya, dibuang ya dari surga dan jadilah dia iblis ya. Iblis dan selalu berusaha menggoda manusia agar manusia juga memberontak melawan Allah. Jadi Lucifer ini juga berusaha ya, iblis ini berusaha menggoda manusia agar manusia juga menjadi pemberontak melawan Allah. Itulah asal dosa ya. Oleh karena itu ketika Hawa mengikuti saran iblis, tergoda oleh iblis, si ular itu ya, jadilah ia juga menjadi pemberontak terhadap Tuhan karena melawan perintah Tuhan, melawan ketetapan Tuhan, melawan kehendak Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa. Begitu juga Adam ya, yang sama-sama makan buah itu jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kesimpulannya, dosa bukan berasal dari manusia, melainkan milik iblis. Iblis senang kalau manusia berbuat dosa ya.
Orang yang sudah berbuat dosa akan menjadi budak iblis. Ia akan selalu digoda untuk berdosa. Ketika manusia menaati iblis, ia melawan Allah. Iblis ingin agar semua manusia menjadi pengikutnya ya. Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan, sudah sepatutnya kita menjadi pengikut Kristus ya, pengikut Sang Pencipta. Tapi karena iblis ingin menjadi seperti Allah ya, ingin menyamai Allah, sehingga ia terus menggoda manusia agar banyak manusia yang menjadi pengikutnya ya. Seperti itulah godaan iblis. Seperti itulah awal dosa menguasai manusia ya, yang awalnya manusia diciptakan tidak berdosa, kudus. Tetapi kenapa dosa itu bisa mengikat manusia ya? Karena kita melawan kehendaknya Tuhan, seperti yang dilakukan oleh malaikat Tuhan ini, si Lucifer ini ya. Dia juga diciptakan dengan kudus, dengan kecantikan, dengan keelokan, ya tidak berdosa. Tetapi ketika di dalam hatinya ada keinginan untuk sama seperti Allah, yang memberontak melawan Allah, dia dibuang ya, sehingga pangkatnya menjadi iblis, pangkatnya jatuh menjadi iblis, bukan lagi malaikat ya, bukan lagi malaikat surga. Itulah asal dosa ya, berasal dari malaikat Tuhan yang memberontak kepada Allah dan menjadi iblis yang sekarang ini ya. Sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye.